Mode. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari Kamis tanggal 15 Desember 2016. Sebelumnya saya ingin mengetahui apakah suara kami sudah dapat terdengar dengan jelas. Ya, Bapak Ibu, apakah suara dapat terdengar dengan jelas, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Roy. Sebentar lagi kita akan memulai bersama rekan saya, Pak Jasa. Selamat pagi Bapak dan Ibu, kita mulai saja Philip Morning Market Call kita. Hari ini ISG kami prediksi akan bergerak melemah atau bearish di support level 5230 dan resistance level 5323. Key driver hari ini adalah pergerakan indeks saham regional dan juga mata uang regional yang tampaknya bergerak beragam dengan kecenderungan melemah setelah The Fed menaikkan suku bunga untuk pertama kali dalam setahun ini dan juga memberi sinyal bahwa kenaikan suku bunga di Amerika akan lebih cepat dari yang investor harapkan. Di tengah membaiknya ekonomi Amerika, The Fed menaikkan kisaran suku bunga acuannya dari 0,25% hingga 0,5% menjadi 0,5% hingga 0,75% dan memproyeksikan akan ada 3 kali kenaikan suku bunga di tahun 2017. Ini lebih tinggi daripada pernyataannya bulan September lalu yang mengatakan kemungkinan hanya ada 2 kenaikan suku bunga di tahun 2017. Proyeksi kenaikan suku bunga 3 kali selama di tahun 2017 ini juga akan diikuti oleh kenaikan suku bunga 3 kali lagi di tahun 2018 dan 3 kali lagi di tahun 2019 hingga akhirnya suku bunga akan stabil di level 3% yang merupakan proyeksi untuk jangka panjangnya. Sementara itu dari sisi kalender ekonomi regional hari ini Bank Sentral Korea Selatan dan Indonesia diperkirakan akan mempertahankan suku bunga masing-masing. Sementara Australia akan merilis data tingkat pengangguran dan pasar ketenagakerjaan. Sementara Jepang akan merilis data manufacturing PMI. Singapura akan merilis data penjualan retail, sementara Sri Lanka akan melaporkan data pertumbuhan ekonominya atau GDP-nya. Dan terakhir Filipina akan merilis data remitensi atau pengiriman uang dari tenaga kerjanya yang bekerja di luar negeri. Stock news kita hari ini yang pertama adalah Summarecon Agung atau SMRA. Summarecon mentargetkan marketing sales sebesar 4,5 triliun untuk tahun 2017. SMRA telah mengalokasikan sekitar 2,7 triliun rupiah untuk capex atau belanja modal tahun depan dan akan lebih fokus pada pengembangan wilayah perkotaan atau township. Yang kedua adalah Semen Batu Raja atau SMBR. SMBR mentargetkan penjualan semen sebesar 2 juta ton untuk tahun depan
yang mana ini adalah kenaikan 25% dari proyeksi penjualan tahun ini yang diperkirakan hanya sebesar 1,6 juta ton. Pertumbuhan penjualan akan ditopang oleh pabrik baru yaitu Batu Raja 2 yang akan mengkontribusikan sekitar 500.000 ton semen di hingga kuartal semester 2 2017. Yang ketiga adalah Adikarya atau Adi. Adi berencana men-spin off divisi bisnis hotelnya. Sebelum itu Adikarya akan menggabungkan Transit Oriented Development atau TOD dan juga hotel divisinya. Setelah itu baru entitas baru ini akan di-spin off menjadi satu anak usaha baru. Yang terakhir adalah PP Property atau Pepro. Pepro merencanakan juga untuk spin off bisnis divisi hotel dan shopping mallnya menjadi satu anak usaha baru di tahun 2019. Aksi ini akan membuat PPRO lebih lincah ya dalam mencari recurring income. Baik, itulah Stock News kita hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaannya melalui question box yang tersedia. Terima kasih. Ya, pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan sedikit membahas pergerakan IHSG. Semalam setelah kenaikan suku bunga The Fed, tampak bursa-bursa indeks emerging market terkoreksi, bahkan juga Edo turun 3%, didorong terutama oleh Telkom yang turun 2,8%. Jadi saham-saham blue chip pengisi dari saham-saham dari Edo seperti Telkom, lalu juga Astra, bank-bank besar tampaknya akan dapat tekanan cukup besar pada hari ini. Kalau kita kemarin IHSG ternyata reboundnya hanya pada pagi setelah pembukaan, namun tidak kuat menembus level 3.110 dan justru ditutup terkoreksi dalam hingga di level 5.260-an. Ini membuat chartnya menjadi kurang begitu baik sehingga ada potensi untuk membuka peluang kembali terkoreksi ke arah 5.200 sebagai level supportnya untuk IHSG. Kalau kita lihat semalam kita breakdown harga energi terutama minyak yang turun cukup dalam, namun harga batu bara serta komoditas logam masih membaik. Jadi meskipun akan ada tekanan pada IHSG, diprediksi saham-saham sektor batu bara dan tambang logam masih mampu bertahan. Pun turun tidak akan sedalam saham-saham lainnya. Ya, demikian untuk sedikit review mengenai IHSG. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertama dari Bapak Abdul Roma untuk Indofood, Pegas, Doit. Untuk Indofood tampaknya ada potensi profit taking Pak. Jadi kemarin tidak kuat menembus level 8125. Jadi ditutup justru turun di level 7970 ini. Jadi pas tepat di moving average 100 hari di mana berhimpitan juga dengan moving average 50 hari. Jadi ini adalah supportnya, dan kalau kita lihat dari indikator MACD ini sudah ada mulai tanda-tanda untuk pembalikan arah menjadi koreksi. Demikian juga dengan stokastik yang sudah death cross dan ada di posisi jenuh beli. Jadi potensi ke bawah cukup besar.
dan cukup panjang. Kalau kita sini ada support area di 7625, most likely level ini akan diuji terlebih dahulu, dan pun saat ini tembus maka kita akan melihat area Indofood ini untuk berada di area 7.325 lagi hingga 7.500, itu range-nya apabila level 7625 kembali tembus. Jadi jika Bapak ada barang bisa jual dulu Pak, nanti kita ambil lagi di bawah di level 7.500 atau 7.400. Berikutnya Pegas. Untuk Pegas juga kemarin masih dalam trend uptrend menguat, namun kalau kita lihat di sini kekuatannya sudah mulai agak berkurang, dan ini ada potensi untuk kembali terkoreksi ke level 2750. Ini adalah koreksi sehat, namun dalam trennya masih posisi uptrend. Jadi bisa coba take off terlebih dahulu dan nanti bisa kembali akumulasi, namun sebagian terlebih dahulu, jangan full power di level 2750 sambil kita lihat kekuatan dari saham Pegas. Lalu Doit. Untuk Doit, kita lihat di sini tampaknya ada potensi untuk menguji level support 510 Pak. Kalau kita lihat dalam posisi sebulan terakhir ini rentangnya ada di area 510 hingga 560. Jika di area 510 bisa spekulasi buy di 510 dan kita akan take profit kembali di level 560. Namun di sini yang agak mengkhawatirkan adalah dia baru saja menembus upper trend channel, lower upper trend channel. Jadi ada peluang bagi Doit ini kembali di bawah 510. Jika ini ditembus, maka support berikutnya ada di kisaran 485. Jadi lebih baik di hold dulu Pak, di wait and see. Kita lihat seandainya dia 510 kuat dan kembali mantul di 520, boleh kembali akumulasi dan take profit di 560. Namun jika tidak kuat di 510, maka tunggu kisaran support di 485. Demikian Pak Roma. Berikutnya Ibu Heni. Iya Ibu, untuk saham Telkom sebaiknya bagaimana? Ya, ini Telkom ini termasuk market mover. Mungkin Ibu bisa info ada di harga berapa Ibu average-nya? Jika Ibu masih ada average di harga bawah di 3850, mungkin bisa coba lepas dulu Ibu, karena memang hari ini tampaknya akan menguji di bawah level 3850. Titik krusialnya ada di support 3775. Seandainya level ini dijebol, maka kita akan melihat Telkom kembali menjadi downtrend. Dan kalau kita tarik sebelumnya, ini ada Fibonacci fan dari tanggal 29 September 2015. Ini cukup panjang fan-nya. Ini mau menuju arah Fibonacci bawah ini di kisaran 3.600-an. Jadi sebaiknya bisa Ibu lepas terlebih dahulu. Seandainya ini posisi loss pun bisa di mungkin cut loss sebagian saja. Nanti kita ambil lagi di level bawah untuk averaging down. Namun sebenarnya untuk sisi fundamental tidak ada masalah dengan Telkom. Jadi seandainya kita lepas barang, keep watch di saham Telkom, jangan sampai terlewatkan untuk buyback kembali, karena sayang jika sampai kelewatan momentum buybacknya di saham Telkom, karena memang labanya pun kemarin tumbuh double digit. Ini bagus untuk perusahaan yang sebesar ukuran Telkom. Ibu Telkom 1860, oh masih di modal bawah Ibu ya. Jadi mungkin jika Ibu mau coba sebagian dulu Ibu, tidak usah semuanya di take profit. Nanti kita ambil lagi di kisaran 3.700 hingga 3.850. Demikian Bu Hani untuk Telkomnya. Lalu untuk saham-saham lain, blue chip, Jasa Marga, ICBC, mungkin ICBP mungkin Bu ya, sama Indofood. Jasa Marga. Untuk Jasa Marga ini sudah dalam posisi uptrend kembali kita lihat, namun tampaknya ada peluang untuk technical correction. Ini cukup sehat karena mengingat kenaikannya sudah cukup drastis dari harga 3.900 sampai sekarang di 4.500-an. Dan juga sisi stokastiknya sudah ada di area overbought. Jadi rentan untuk terjadi koreksi.
pun ada koreksi hingga level 4350, ini masih adalah level yang cukup sehat koreksinya. Bahkan jika seandainya sampai di level 4150 pun ini masih cukup wajar bagi saham Jasa Marga, asalkan tidak kembali berada di bawah level 3900. Karena fundamental perusahaan ini sendiri cukup kuat dan reputasi obligasinya pun tidak pernah terlambat untuk pembayaran kuponnya. Demikian untuk Jasa Marga. Lalu ICBP mungkin Bu ya. ICBP kalau kita lihat, kita akan tarik coba Fibonacci Fan. Ya, ini sedang ada di area Fibonacci supportnya. Cukup rentan sebenarnya Bu untuk kembali terkoreksi karena tampaknya kenaikan sudah akan cukup tertahan di area Rp9.000 untuk CBP-nya. Namun saat ada koreksi ini masih baik untuk dikoleksi karena saham-saham sektor konsumer kami prediksi masih akan cukup kuat pada tahun 2017 nanti, meskipun pertumbuhan ekonomi masih akan tetap stagnan di level 5%. Untuk area support di CBP kami perkirakan ada di kisaran 8.400 hingga 8.450. Jadi ini area yang cukup baik untuk kembali akumulasi saham CBP. Namun waspada jika level terendah kemarin di 8150 kembali ditembus, maka peluang untuk menuju menjebol support di 8.000 menjadi terbuka lebar. Jadi tetap perhatikan support 8.400 hingga 8.450. Seandainya dia kuat dan kembali memantul, boleh diikuti untuk take profit di area 8.900. Berikutnya saham Indofood. Untuk Indofood dalam jangka pendek tampaknya ada peluang untuk koreksi dan kembali menguji support di level 7625. Namun kemarin kenaikan ini adalah breakout dari downtrend channel, jadi ini harapannya koreksinya cukup sehat dan tidak menembus level 7625. Karena jika sampai menembus, maka berpeluang untuk menguji level terendahnya di level 7200 kembali. Jadi jangka pendek ini bisa coba jual terlebih dahulu dan kita kembali ambil di level 7625 untuk akumulasi level ya. Demikian Ibu Heni. Berikutnya Pak Roy Barus untuk saham MNCN, Java, dan Sril. Baik Pak Roy. Untuk MNCN kemarin sebenarnya sudah breakdown trend channel kami, namun dari indikator stokastik tampaknya ada death cross di area oversold sehingga peluang untuk terkoreksi menjadi lebar. Ada kisaran support di rentang 1730 Pak. Mudah-mudahan tidak jebol, namun jika jebol support berikutnya ada di level terendah sebelumnya di level 1650. Jadi jika ada barang bisa coba lepas dulu Pak, nanti ambil di bawah lagi untuk MNCN ya. Kemudian saham Java. Untuk Java ini masih ada peluang penguatan. Kalau kita lihat ini baru breakout dari minor downtrend. Ya, ini baru breakout sedikit. Ada peluang untuk menguji resisten di level 1800. Namun kalau kita lihat market hari ini tertekan cukup hebat, kemungkinan kenaikannya akan tertunda dan mungkin masih akan tertekan hingga sampai ke 1670 dan mudah-mudahan tidak lebih rendah dari 1670 untuk menjaga momentum kenaikan. Jadi tetap wait and see hari ini bagaimana sentimen keseluruhan pasar. Namun kalau dari individual stok saham Java seharusnya ini masih ada peluang untuk terjadi kenaikan Pak di saham Java. Berikutnya saham Sril. Untuk Sril tampaknya ini masih dalam tren bearish Pak. Jadi setelah waktu itu breakout ke bawah pas bulan November, ini masih belum berhasil dan kemarin bahkan menembus support di 236. Kalau ini tembus maka kita lihat berikutnya support ada di kisaran 220 Pak. Jadi jika ingin masuk wait and see terlebih dahulu, kita hold
sampai level 220 apakah dia kuat atau tidak supportnya. Seandainya dia kuat dan kembali memantul, di hari kedua bisa kembali akumulasi dan tetapkan level 236 sebagai resistennya. Demikian Pak Roy. Berikutnya Bapak Andri Sugiarto untuk Pegas dan Adikarya kedepannya bagaimana dan support sistem baik. Pegas ya sudah kami bahas tadi, namun kita review sedikit, bisa koreksi dulu Pak Pegas. Kalau kita lihat di sini support di 2750 ini adalah support cukup sehat bagi Pegas. Pun seandainya dia terus tekan ke bawah seiring dengan market, maka level 2600 ini sebenarnya juga masih cukup baik bagi Pegas untuk kembali coba diakumulasi. Namun selama tekanan asing masih besar jualannya nanti, seandainya begitu tidak kami sarankan untuk masuk ambil posisi di berbagai saham. Jadi lebih baik tunggu hingga tekanan asing mereda. Lalu untuk Adikarya. Adikarya ini kemarin pasca breakout dengan kenaikan yang cukup signifikan, tampaknya masih akan menguji support di level 2000 Pak, sekaligus level psikologinya. Karena posisi indikator MACD maupun stokastik ini baru awal dari rentetan koreksinya. Jadi kita masih lihat dan terbuka peluang untuk kembali menguji 2000 untuk Adikarya. Demikian Pak Andri. Lalu Pak Aldi, untuk saham properti seperti ASI dan Pakuan turun, apakah ada informasi dengan perusahaan tersebut dan sudah boleh beli? Baik, untuk properti secara keseluruhan memang tahun 2017 ini adalah tahun berat. Seperti Sumarekon yang target awal 2016 mereka target penjualan itu penjualan 4,5 triliun, kemudian dikoreksi menjadi 3,5 triliun, tampaknya tidak akan tercapai karena kira-kira hanya sekitar 3 triliun pencapaiannya untuk tahun ini. Bahkan Sumarekon ini kan kita kenal sebagai portfolio cukup besar dan namanya besar di Jabodetabek terutama ya. Demikian juga dengan saham-saham properti lainnya. Nah, untuk Pakuan sendiri dia kekuatannya adalah di recurring income. Jadi kalau tidak salah sekitar 50% dari revenue dia itu dari recurring income. Jadi dia punya banyak mall, itu masih lebih bisa menopang dibanding dengan penjualan proyek properti barunya. Sementara untuk Alam Sutra hambatannya juga di penjualan karena memang mall dia baru sedikit, jadi tidak bisa terlalu menopang penjualan. Dan kalau tidak salah juga posisi hutangnya dalam dolar cukup besar, jadi dikhawatirkan jika seandainya rupiah kembali bergejolak, itu akan menjadi menambah beban bagi Alam Sutra. Jadi saran kami untuk saham Alam Sutra coba dan properti keseluruhan kita hold terlebih dahulu. Kita lihat teknikalnya untuk ASRI. Masih dalam posisi downtrend Pak, jadi ini juga baru awal penurunan, ada potensi untuk kembali menguji support di level 360. Demikian juga untuk Pakuwon, masih dalam posisi downtrend, kita lihat ada pantulan balik di mudah-mudahan di kisaran 600 dia bisa kembali memantul. Ini sudah cukup panjang dari bulan Oktober kemarin dalam posisi downtrend ya, jadi masih coba wait and see terlebih dahulu Pak untuk di Pakuwon. Namun secara fundamental Pakuwon ini relatif lebih baik dibanding dengan properti yang lainnya. Demikian Pak Aldi. Lalu Ibu Vivi untuk saham Tele dan Jasa Marga. Baik. Untuk Tele ini kenaikannya sudah cukup tinggi dan tampaknya akan ada koreksi sehat dulu di saham Tele karena kemarin baru saja breakout resisten kuat dari tahun 2015 bulan September. Seandainya ada koreksi level 730 pun ini masih support yang cukup sehat bagi Tele. Jadi Ibu jika ada barang bisa lepas dulu dan boleh menantikan di level 730 untuk kembali entry. Namun secara trend ini sebenarnya masih dalam posisi uptrend untuk Tele. Jadi tetap diperhatikan jangan sampai terlewat untuk momentum buyback-nya nanti. Lalu saham Jasa Marga seperti yang tadi kami bahas bersama Ibu Hani. Jasa Marga secara long term masih baik, namun kenaikan kemarin sudah cukup tinggi dan tampaknya akan ada koreksi sehat di Jasa Marga di level 4.400 sebagai support ya. Pun seandainya dia turun lagi, maka level 4.200 ini adalah support cukup kuat bagi saham Jasa Marga untuk kembali akumulasi. Demikian.
Berikutnya Ibu Vivi Astuti untuk saham Waskita, Pegas, dan Wika. Baik, kita ke Waskita terlebih dahulu. Untuk Waskita secara teknikal tampaknya ada peluang untuk menembus support 2500 Ibu, dan seandainya tembus pun harapannya tidak lebih rendah dari level 2450, karena sampai level itu ditembus maka kita akan melihat level 2400 sebagai supportnya. Kalau lihat dari indikator MACD, kekuatan kenaikannya sudah mulai berkurang, juga stokastik sudah mulai cenderung sideways di sini, artian kekuatan kenaikan sudah mulai melemah. Namun kalau kita lihat dari pola pergerakan yang kemarin kembali breakout dari downtrend channelnya, ini adalah sinyal baik bagi Waskita untuk kembali dalam posisi bullish. Namun perlu kita perhatikan area support di 24650, harapannya adalah tidak ditembus, karena kalau ditembus maka peluang kembali menjadi bearish menjadi terbuka. Namun jika seandainya level 2460 tersentuh dan dia memantul kembali, maka terbuka peluang untuk kembali menguji level 2600. Saham Pegas sudah kita bahas, namun akan sedikit kami review. Untuk Pegas juga tampaknya akan koreksi Ibu, dan support 2600 ini cukup sehat sebenarnya bagi Pegas untuk kembali diakumulasi. Lalu ada Wika. Untuk Wika dalam jangka pendek sejak bulan November pertengahan kemarin masih dalam posisi sideways dengan rentang 2330 hingga 2600. Jadi untuk jangka pendek ini bisa coba kita lihat Ibu boleh akumulasi di level 2330 dan nanti akan kembali profit taking di kisaran 2600 Ibu. Jadi rentang ini dapat dijaga untuk sementara ini. Namun seandainya di level 2330 ditembus, maka kita akan melihat bearish trend kembali menerpa di saham Wika. Demikian Ibu Vivi Astuti. Kemudian Bapak Markus untuk saham Unilever dan Pakuwon. Baik, Unilever terlebih dahulu. Untuk Unilever tampaknya masih cukup berat hari ini Pak. Kalau kita lihat kemarin turun sudah cukup dalam dan ada potensi untuk kembali menguji level 39.800, 39.800. Jadi sudah dekat memang. Kita lihat hari ini apakah dia mampu menembus di bawah level ini atau tidak. Seandainya dia masih kuat dan sedikit memantul, maka boleh averaging down. Namun seandainya dia kembali jebol, maka tunggu dulu, kita lihat level support berikutnya di berapa. Karena kalau kita tarik sedikit lebih jauh, maka tampak ada area support di kisaran 39.100. Ini cukup agak jauh, jadi saran kami bisa wait and see terlebih dahulu. Namun kita perhatikan di stokastik dan MACD. Seandainya stokastik sudah ada di area oversold dan ada mulai tampak golden cross di bawah, kita bisa coba buy on weakness dan mengharapkan technical rebound untuk kembali jualan nanti. Jadi supportnya di sekitaran 39.100 hingga 39.250 Pak untuk saham Unilever. Pakuwon ya tadi sudah kita bahas, akan sedikit di-review. Untuk Pakuwon masih perhatikan dulu Pak, jangan masuk dulu karena kita lihat ada area support di 600 psikologisnya. Kalau dia menembus di level 600 dan sedikit membal, bahkan closingnya di atas opening, maka keesokan hari bisa coba kita ikut untuk mengikuti technical rebound dari koreksinya. Kalau kita lihat sebelumnya technical rebound terjadi biasanya berlangsung 2 hingga 3 hari dengan target untuk technical rebound di level 650. Jadi bisa diikuti saatnya dia rebound sampai di level 610 atau 615 Pak. Demikian Pak Markus. Kemudian Bapak Awan untuk saham Telkom ada barang di level 3910. Oke, sudah reopening dan langsung menembus support 3850 untuk Telkomnya. 3910. Bapak sudah itu full power atau masih ada ruang untuk averaging down, Pak?
untuk saham Telkom, Pak Awan? Karena kalau seandainya masih ada ruang untuk averaging down, ini harganya sudah cukup jauh, jadi bisa di hold dan nanti kita lihat averaging down di level bawah. Mudah-mudahan harapan kita adalah dia tidak menembus level 3750 yang merupakan level terendah sebelumnya dan mampu kembali memantul. Namun seandainya tembus, maka kita akan melihat dari Fibonacci fan di bawah ini yang menjadi support berikutnya di level 3600 di saham Telkom. Ya, masih ada peluang Pak ya. Jadi lebih baik hold dulu sampai ada pelantulan, baru nanti ambil kembali Pak. Namun prediksi saya adalah kalau kita lihat dari awal bulan kemarin, asing terus melakukan net sell dan bahkan cenderungannya akan lebih deras daripada bulan November. Namun IHSG-nya masih bertahan di atas level 52. Sepertinya pada minggu kedua Desember ini akan ada technical rebound, cuman kita belum tahu di saham mana yang akan ditarik. Bisa kita prediksikan bahwa technical rebound akan menarik saham-saham yang banyak dipegang oleh fund manager, terutama saham-saham blue chip seperti Telkom salah satunya. Jadi masih ada harapan untuk kembali rebound. Namun jika saya sudah mencapai ada profit sedikit di akhir tahun 2016 ini, bisa coba jual dulu karena memang tekanan asing yang cukup besar ini biasanya akan mendrag down IHSG entah bulan Januari atau Januari akhir. Ada peluang untuk IHSG koreksi lebih lanjut karena memang kondisi asingnya cukup mengkhawatirkan untuk saat ini. Tapi tetap kita bisa manfaatkan peluang technical rebound window dressing pada akhir bulan ini untuk kita jualan terlebih dahulu Pak. Demikian Pak Awan. Ya, pagi Pak atau Ibu Levi untuk Akra, Garuda, dan Waskita. Baik, Akra. Untuk Akra tampaknya kembali menjebol support di 6350, jadi bisa wait and see dulu. Ini kalau kita lihat memang indikator MACD ya kembali tertekan ke bawah dan supportnya ada di level 5998 atau 6000. Jadi seandainya ada koreksi cukup dalam, maka level 6000 merupakan level yang cukup baik untuk kita manfaatkan technical reboundnya untuk kembali jualan. Jadi bisa wait and see terlebih dahulu untuk saat ini di saham Akra. Lalu Garuda mudah-mudahan memanfaatkan momentum akhir tahun jadi bisa mampu mendongkrak harga dan juga jumlah penumpangnya. Namun kalau technical jangka pendek memang ada peluang bagi Garuda ini untuk kembali menembus untuk menguji support di 360. Jadi jangka pendek mungkin bisa coba tunggu di level 360, seandainya dia masuk kembali bisa kita ikuti dan take profit di kisaran 380 di saham Garuda. Berikutnya Waskita tadi sudah kita bahas, namun akan sedikit saya review. Untuk Waskita tampaknya akan mencoba menguji support di 2460, namun seandainya ini dijebol maka kita akan melihat level 2400 sebagai support ya. Namun dalam jangka pendek sebenarnya masih dalam posisi uptrend. Jika level 24 ada kemungkinan akan ada technical rebound, jadi bisa coba spekulasi sedikit di 2400 dan kembali take profit di kisaran 2460 hingga 2500 sampai ada pantulan kembali. Demikian. Lalu Pak Robertus Emmanuel untuk saham perbankan BRI, BCA, BNI dan Mandiri, ya sama-sama perbankan blue chip semua. Kita pertama ke Bank Rakyat Indonesia, ya open gap down, memang semalam EIDO-nya turun 3,8% kalau tidak salah. Ini ditopang oleh saham-saham Telkom dan perbankan besar seperti Bank Rakyat dan saham-saham Bapak tanyakan. Ini gap down dalam dengan ada support di 10.400. Sebentar. Ya, pagi ini tercatat di RTI bahwa net sell sudah sebesar 38 miliar untuk seluruh market ya. Jadi ada peluang bagi net sell asing cukup besar hari ini, kita harus perhatikan. Sementara untuk saham BRI
jangan tangkap dulu Pak sampai tekanan jual mereda. Kita harus bercermin pada kejadian tanggal 10 November dan juga tanggal 25-24 November di mana saham-saham blue chip besar pada gap down semua dan itu berlangsung hingga 3 hari. Jadi jangan ibaratnya jangan menangkap pisau jatuh, tunggu sampai tekanan jual sudah mereda dan kembali memantul 1 hari, itu adalah petanda bagus untuk akumulasi, karena seperti kita lihat bahwa jika saham ini jatuh dalam, pantulan bisa berlangsung 2 hingga 3 hari. Jadi masih bisa aman ketika kita masuk di hari kedua. Untuk saham BCA, pagi ini tampaknya masih mampu bertahan, namun mengingat tekanan jualnya mungkin besar, lebih baik coba kita lepas dulu dan wait and see. Harapannya jika ada koreksi dalam, kita bisa kembali akumulasi di bawah, karena BCA juga tidak terlepas dari peristiwa tanggal 11. Meskipun tanggal 25 dia cukup mampu bertahan dan tidak sejatuh BRI, tapi tetap ada koreksi, jadi bisa kita wait and see terlebih dahulu di posisi BCA sebelum kita ngambil keputusan untuk masuk. Lalu Bank Negara Indonesia. Untuk BNI juga tampaknya ada peluang terkoreksi. Ini ada support di level 52 dan saatnya ditembus maka kita akan melihat di level 5.000 kembali. Namun sama seperti saham besar yang lainnya, bank besar, jika ada koreksi dalam itu ada peluang untuk technical rebound, namun kita harus melihat hingga aksi jualnya mereda dan ada pembalikan arah. Begitu juga dengan saham Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri tadi juga open gap dan sama seperti BRI ini ada di area oversold kebetulan untuk stokastiknya. Jika tekanan jual masih membesar, tidak menutup peluang bagi saham Bank Mandiri ini kembali ke level 10.200, jadi bisa tetap wait and see dulu Pak, kita memantau perkembangan pasca keputusan The Fed menaikkan suku bunga. Demikian Pak Robert. Sama-sama Ibu Vivi. Ya, lalu dari Bapak Ibu Levi untuk UNTR dan SSMS. Baik. Untuk UNTR dalam jangka pendek ini akan masih dalam posisi downtrend dan sedang menguji level support 22.200. Kalau kita lihat dari indikator MACD dan stokastik masih ada peluang untuk kembali terkoreksi untuk menguji level 21.000 hingga 21.100. Jadi jika ingin akumulasi kembali, tunggu sampai level 21.000 sebagai entry level yang kami rasa cukup aman di saham UNTR. Lalu saham SSMS. Untuk SSMS masih dalam posisi downtrend, kemarin sempat ada pembalikan arah, namun tampaknya masih belum terlalu kuat untuk breakout dari downtrend channel. Kalau kita lihat dari indikator stokastik tampak ada mulai merapat dan berpeluang untuk death cross untuk hari ini. Jadi peluang untuk kembali menguji level 13.320 menjadi terbuka lebar. Namun kalau kita dalam beberapa waktu ke depan, seandainya level 13.20 ini cukup kuat, artinya sudah mulai berkonsolidasi di bawah, maka ini bisa kita manfaatkan untuk kembali akumulasi dan paling tidak trading dulu dalam jangka pendek di rentang 13.20 hingga 1.400. Jika saham yang dalam posisi downtrend lama seperti SSMS ini dan kemudian mengalami konsolidasi panjang, maka peluang untuk menguat terbuka lebar. Jadi sementara bisa ditradingkan dulu, namun tetap dipantau ketat, jangan sampai kita kehilangan barang ketika saham ini nanti mulai menguat kembali. Demikian. Berikutnya Pak Leonard untuk saham APIK dan DOIT. Untuk APIK tampaknya masih akan berpeluang terkoreksi Pak. Kemarin juga meskipun tutup hijau dikit, namun kekuatan kenaikannya sudah mulai berkurang dan ada potensi koreksi cukup besar. Support pertama ada di kisaran 400 Pak. Jadi jika ada barang bisa lepas dulu dan menunggu apakah level 400 cukup kuat sebagai support atau tidak. Karena kalau tidak kuat, kita bisa melihat level 300 sebagai level support berikutnya. Lalu saham DOIT sudah kita bahas tadi, namun akan sedikit kita kembali ke DOIT. Ada peluang untuk menguji level support 485 Pak, karena tadi setelah jebol support 510, maka berikutnya di level 485
Untuk harga batubara sendiri sebenarnya masih menguat ya di tengah penurunan harga minyak yang tajam. Namun kayaknya tidak terlepas dari sentimen pelemahan market hari ini. Bisa coba tunggu di level 45, 485 atau di bawah di level 460 untuk lebih aman ya Pak untuk kembali entry di saham DOIT. Demikian. Ya, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan dan kami cukupkan untuk sesi tanya jawab hari ini. Mudah-mudahan market tidak turun terlalu dalam dan kita menantikan hingga tekanan asing mereda. Kami akan membuatkan sedikit review mengenai tekanan jual asing dan mudah-mudahan besok pagi akan bisa kami presentasikan ke Bapak Ibu sekalian mengenai pergerakan IHSG dengan tekanan jual asing. Demikian, selamat trading dan salam cuan. Terima kasih.